pemuda yang dia tumbuh dalam taat kepada Allah. Dari sejak pertumbuhannya Allah menjaganya, menjadikan dia mencintai kebenaran, menjadikannya membenci keburukan. Allah membantunya untuk meninggalkan keburukan tersebut. Allah jaga dia dari perbuatan-perbuatan buruk yang banyak dilakukan oleh para pemuda. Allah SWT memuji pertumbuhan yang baik ini dalam firman-Nya Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambah bagi mereka petunjuk. Saudara kaum muslimin, pemuda ini sadar bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban atas masa mudanya. Pada apa dia lakukan, maka dia pun memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah SWT, hingga Allah memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Yang ketiga, yaitu seorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Semenjak dia keluar dari masjid, dia tidak pernah tenang sampai dia kembali masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Tidak ada yang mendapatkan hati yang paling tenang, jiwa yang paling merdeka, kecuali yang dirasakan oleh orang yang menjadi tamu bagi Allah di rumahnya, di dalam perlindungannya, dan di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, dalam hadis riwayat Abu Darda yang diriwayatkan itu oleh yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baituhu. Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, yaitu dengan rahmat, dimudahkan dia lewat di atas sirat sampai dia sampai kepada ridho Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, kemudian yang keempat kata Nabi SAW, yakni dua laki-laki yang dia saling mencintai karena Allah SWT. Dia bertemu dan berpisah di atasnya. Ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Dari sahabat Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, beliau SAW mengatakan, man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dia membenci karena Allah, wa mana'a lillah, dia mencegah karena Allah, wa atalillah, dia memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, sungguh dia itu telah sempurna imannya. Dia bertemu bukan karena kepentingan dunia, bukan pula karena hubungan kekerabatan, tetapi karena mereka mencintai Allah SWT. Mereka tetap dalam kondisi ini hingga maut menjemput mereka, dan mereka tetap dalam kondisi demikian. Saudara kaum muslimin, kemudian yang kelima kata Nabi SAW adalah seorang yang diajak oleh seorang wanita, dan bukan sembarang wanita, tetapi wanita yang memiliki kedudukan, posisi, dia memiliki kecantikan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada dirinya, yang membuat fitnah darinya semakin kuat dan keinginan terhadapnya itu semakin besar. Allahu Akbar. Bagaimana orang ini tidak bisa terjerumus dalam kondisi demikian, kecuali pasti karena kedalaman imannya dan ketinggian kesadarannya. Kemudian yang keenam, yakni seorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah lalu dia sembunyikan. Masya Allah, betapa banyak orang yang bersedekah dan betapa besar pahala mereka, tetapi yang membuat orang ini lebih utama daripada yang lainnya adalah karena keikhlasannya kepada Allah SWT. Keikhlasannya sampai kepada taraf dia ingin sedekahnya itu disembunyikan meskipun dari dirinya. Dan Allah telah memuji orang-orang yang bersedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kata Allah, jika engkau menyembunyikan, jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha, tetapi jika engkau rahasiakan, wa tu'tuhal fuqara, dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah menghapus dosa-dosa kalian. Saudara kaum muslimin, dari sahabat yaitu Abdullah bin Ja'far, Nabi SAW mengatakan, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabbi. Sedekah rahasia itu akan bisa memadamkan kemurkaan Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, seorang yang hatinya penuh dengan cinta, pengagungan, dan kerinduan kepada Allah SWT. Dia mengingat Allah di tempat yang tidak ada bisa melihatnya kecuali Allah SWT. Hatinya penuh dengan kerinduan hingga berlinanglah air matanya. Saudara kaum muslimin,
Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ainani la tamassuhumun nar. Ada dua mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang dia menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fisabilillah, dan mata yang bergadang karena berjaga di jalan Allah SWT. Dan Allah mengancam orang yang hatinya keras membatu dari berzikir kepada Allah SWT. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22, Allah mengatakan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang yang hatinya keras membatu dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Saudara kaum muslimin, Nabi kita SAW banyak menangis. Sahabat Abu Bakar sampai tidak bisa meneruskan bacaannya karena tangisannya. Sahabat Umar ketika menjadi imam, saf yang paling berada paling belakang mendengar suara tangisan Umar. Allahu Akbar. Jadi inilah mereka 7 golongan. Semoga saya dan Anda semua dijadikan golongan tersebut atau salah satu di antaranya, sehingga kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.